Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari Rabu seperti biasa di setiap jam 9 pagi. Hari ini di tanggal 8 Zulhijjah 1433 Hijriah, kita berjumpa kembali di acara kesayangan kita, acara Bincang Usaha Mandiri, acara BUM di Anas Radio. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan semangat, tentunya rasa optimis untuk selalu menjalani kehidupan ya di hari-hari yang tentunya penuh tantangan di dunia ini. Dan tentunya para pendengar Anas Radio, subhanallah, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang sangat besar bagi kita kaum muslimin, karena kita sekarang sedang berada di bulan-bulan haram. Di bulan Zulhijjah, bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi ya, di hari-hari ini kita berada di hari-hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di 10 hari di bulan Zulhijjah, yang tentunya kita semua kaum muslimin sudah mengetahui dengan sangat jelas dan terang benderang tentang keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan tentu kita pernah mungkin mengetahui ada seorang imam tabi'in yang bernama Abu Usman An-Nahdi rahimahullah, itu berkata bahwa sesungguhnya dahulu para sahabat dan tabi'in rahimahumullah itu mengagungkan 3/10. Nah, ini 3/10-nya kaum muslimin. 3 hari. 3/10 hari. Yaitu mereka mengagungkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari di awal bulan Zulhijjah, dan 10 hari di awal bulan Muharram. Dan sesungguhnya, subhanallah, di bulan 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, ya enggak, seluruh amalan-amalan soleh yang kaum muslimin lakukan di bulan-bulan haram, di tanggal 10 hari bulan Zulhijjah ini. Maka Bang Andri Abu Umar di awal ya acara BUM ini ingin memotivasi diri sendiri dan semua pendengar radio untuk dapat mujahadah, melakukan berbagai amalan soleh kita. Ya, amalan soleh kita di hari-hari yang indah ini, di 10 hari di bulan Zulhijjah, di bulan haram di bulan Zulhijjah ini. Ya, baik itu yang bekerja, dan tentunya, lebih khusus lagi, teman-teman yang berwirausaha. Masya Allah, semakin bermujahadah, yang belum berwirausaha, semakin semangat untuk berwirausaha, yang baru memulai berwirausaha, terus meningkatkan kemampuan-kemampuan, dan mengembangkan bisnisnya, dan tentunya yang sudah mengembangkan wirausahanya, kita lebih kreatifkan lagi usaha kita kembangkan lebih baik lagi, dan tentunya semuanya itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik para pendengar Anas Radio, ya alhamdulillah ya, hari ini semua berjalan lancar. Nah, untuk sementara di awal ini Bang Andri Abu Umar belum didampingi oleh moderator kita, Al-Ah Abu Zur'a, Satria Erlangga. Mungkin sebentar lagi akan bergabung dengan kita di Bincang Usaha Mandiri hari ini. Jadi pada pekan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul bagaimana mengupas atau belajar dari bisnis-bisnis yang menggurita. Belajar dari bisnis-bisnis yang menggurita. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Sebenarnya sebuah bisnis, ya seperti yang Bang Andri sudah ucapkan atau bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Karena bisnis itu pada umumnya di buku-buku tentang entrepreneur itu terbagi 4 bisnis.
Ya, yang pertama disebut bisnis apa kemarin? Masih ingat? Yang pertama namanya bisnis mikro. Ya kan ada yang disebut dengan bisnis mikro ya. Nah, ada juga yang disebut yang kedua bisnis kecil. Nah, jadi bisnis mikro sama bisnis kecil itu berbeda. Ya. Nah, kalau dalam ilmu bisnis perbedaan mikro dan kecil itu bisa dilihat dari omset yang dia dapatkan dan juga aset. Jadi kalau mikro itu yang paling kecil. Nah, itu sekitar 20 juta per bulan. Nah, ke bawah. Jadi kalau para pendengar Anas Radio kaum muslimin, nah kalau berwirausaha apakah bisnisnya dengan gerobak atau kafe kecil-kecilan ya, atau yang semisalnya dengan ruko. Nah, pendapatannya 20 juta per bulan paling maksimal, itu namanya usaha mikro. Nah, dengan aset paling tinggi 50 juta. Nah, di atas itu ada yang namanya usaha kecil. Nah, usaha kecil itu naik lagi. Ya, asetnya yang disebut dengan small business diperkirakan mulai di atas 20 juta sampai sekitar masuk 1 atau 2 miliar 2 miliar per bulan. Nah, jadi ini usaha kecil. Jadi 1 atau 2 miliar per bulan itu masih masuk definisi usaha kecil dalam bisnis. Karena yang disebut usaha menengah itu sudah di atas itu 2,5 miliar sampai 50 M, 50 miliar per tahun. Ya, per tahun ya. Tadi Afwan Bang Andri salah. Ya, itu per tahun. Nah, di atasnya itu namanya usaha besar atau yang kita kenal dengan istilah konglomerasi. Nah, konglomerasi. Nah, barakallahu fikum, kita mungkin bisa belajar dari bisnis-bisnis yang besar. Ya, ini Al-Ah Angga yang memberikan judul ini, ingin belajar dari bisnis yang menggurita. Kadang-kadang bisnis yang besar itu, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada, itu ide dari bisnis besar itu bermacam-macam. Ya, ide dari bisnis besar itu bermacam-macam. Yang pertama, ada yang disebut bisnis yang besar itu dia sebenarnya milik perorangan. Jadi, usahanya, dia mulai dari usaha kecil, usaha-usaha kecil, apakah usahanya apa saja? Usaha mikro, Nah, makin bulan, makin tahun, usahanya itu makin membesar. Baik usaha intinya atau usaha sampingannya. Diversifikasi usahanya semakin hari semakin besar. Nah, dan dia memiliki usaha sendiri. Nah, ini usaha tersebut dimiliki oleh satu orang atau boleh disebut dengan istilah perusahaan keluarga. Nah, seperti kita lihat perusahaan-perusahaan hari ini kan, ada perusahaan keluarga, ada perusahaan siapa misalnya, perusahaan Bakri, dimiliki oleh pengusaha yang namanya Abu Rizal Bakri, pengusaha, ada namanya grup Kala, dimiliki oleh seorang muslim yang bernama Haji Kala, yang sekarang diwariskan kepada anaknya Yusuf Kala, sekeluarga. Misalnya contoh seperti itu. Nah, namun ada juga para pendengar Anas Radio, sebuah bisnis yang dia sebenarnya disebut besar karena dia ini hanya mengandalkan properti. Dia hanya menjual properti saja. Sedangkan orang yang berdagang di dalamnya, ini orang yang dikumpulkan oleh pemilik properti tersebut. Nah, ini kan kita sering lihat ya, di berbagai kota besar atau di berbagai negeri. Ya, sebenarnya si pemilik bisnis besar ini, dia hanya memiliki propertinya saja. Dia hanya memiliki propertinya saja. Ya enggak? Nah, bisa jadi misalnya di Jakarta, ya enggak? Nah, ada tempat-tempat pusat-pusat bisnis seperti ITC Roxy, ya enggak? Atau Mangga 2, atau seperti Tanah Abang dan yang semisalnya. Dan kita harus selidiki, bisa jadi sebenarnya bisnis-bisnis yang ada di dalamnya itu tidak ada hubungannya dengan properti yang ada di situ. Ya enggak? Begitu juga di kota Bang Andri berada, Abu Umar berada seperti di Bandung. Ya, misalnya kita ambil contoh sebuah pusat bisnis yang besar. Nah, seperti Pasar Baru yang sangat terkenal. Itu pasar baru, orang-orang yang berbisnis di dalamnya, yang membuka perdagangan di dalamnya, itu bukan yang memiliki properti. Mereka hanya menyewa ruko dan properti tersebut. Ya, jadi jadi si pengusaha dia hanya menyediakan properti.
hanya menyediakan properti. Sedangkan, nah, cerdasnya, kreatifnya pemilik usaha ini, dia mengumpulkan. Nah, karena dia mempunyai ide bisnis. Jadi ide bisnis itu para pendengar Anas Radio, itu kalau di dalam ilmu teori bisnis, itu banyak sekali. Ya, ada mulai kita membangun bisnis itu kan dari apa yang kita bisa, dari hobi. Ya, ada juga yang idenya itu mulai dari orang lain, ya enggak? Dan ada juga terkadang yang namanya bisnis besar, ya, itu mulainya dengan kita bermitra atau dalam ilmu bisnis itu disebut dengan istilah berkolaborasi. Nah, berkolaborasi. Karena berkolaborasi ini kaidah dalam bisnis, ya, ini disebutkan ya di berbagai buku bisnis, 2 kepala itu lebih baik daripada 1. Ya. 2 kepala itu lebih baik daripada 1. Jadi 2 heads are better than 1. Ya, 2 kepala lebih baik daripada 1. Akhirnya, nah, pemilik pusat-pusat bisnis ini pintar karena dia memiliki properti, nah dia kumpulkan. Maka jadilah bisa jadi. Ya. Nah, pusat bisnis seperti Tanah Abang di Jakarta atau pusat bisnis seperti Pasar Turi di Surabaya atau pusat bisnis seperti di Pasar Baru, Kota Bandung. Nah, dan yang semisalnya dari kota-kota besar. Jadi, nah, kadang-kadang memang para entrepreneur itu banyak sekali yang menulis ide bisnis itu bisa jadi bisnis besar itu dimulai cara meningkatkan dan mengembangkan bisnisnya dengan dia mulai merambah ke dalam bisnis properti. Karena memang dengan bisnis properti usaha itu akan semakin berkembang. Dan ini yang terjadi di berbagai bisnis, sehingga bisnis yang mikro, yang kecil itu semakin besar dan semakin besar. Jadi idenya itu mulainya dari kolaborasi. Ya, barakallahu fikum. Ini para pendengar Anas Radio, mudah-mudahan ya bisnis yang menggurita ini ya ini menjadi inspirasi bagi kita. Sebab terkadang memang dengan kita bekerja sama dengan orang lain, ya, ide yang kita miliki itu bisa tersalurkan. Mungkin kita tidak punya properti, nah kita bisa membangun usaha mikro dan usaha kecil dengan apa? Nah, dengan bekerja sama dengan yang memiliki properti. Ya, barakallahu fikum. Ya, begitu para pendengar Anas Radio. Baik. Ya. Nah, ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini di pertemuan boom kali ini, Bang Andri, 8 Zulhijjah 1433 Hijriah, ini ada satu hal yang unik, Bang Andri. Siap. Suaranya jelas di sana, Bang Andri? Jelas insya Allah. Alhamdulillah kedengaran. Masya Allah, Bang Andri, ini uniknya di mana? Uniknya biasanya yang telat adalah pembicara. Tapi di kesempatan boom kali ini, mungkin acara boom kali ini adalah yang pertama di dunia bahwa moderator yang telat datang, Bang Andri. Jadi kami mohon maaf kepada para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insya Allah. Sebelumnya Ana buka, Bang Andri, Anas lagi nggak apa-apa? Boleh. Baik, Bang Andri Masa tadi sudah memberikan mukadimah atau pendahuluan tentang tema boom kita hari ini, bincang usaha mandiri yang kita sajikan setiap hari Rabu insya Allah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan kali ini tema kita adalah mengupas atau prospek bisnis-bisnis yang menggurita. Bang Andri tadi sudah sebutkan contoh beberapa ladang bisnis di Tanah Abang misalnya, itu ada bisnis khas di sana, misalnya seperti pakai-pakaian gitu kan. Misalnya di Roxy ada bisnis HP yang sudah dikenal. Nah, ini bisnis-bisnis yang menggurita yang jika satu orang main maka semuanya akan main. Nah, Bang Andri Masa, silakan dilanjutkan, Bang Andri. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ahlan wa sahlan, Angga, ya, Abu Zur'ah, Satria Erlangga. Jadi ini sudah mulai ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari bisnis yang menggurita? Ya, apakah ini berarti kita bersaing dengan banyak orang yang sudah terjun di bisnis tersebut? Nah, sebenarnya malah dengan bisnis yang menggurita ini, pengusaha-pengusaha yang mikro, kalau kita mempunyai sudut pandang yang positif, itu bisa terbantu dengan pusat-pusat bisnis yang sudah besar. Dengan pusat-pusat bisnis yang sudah besar. Ya enggak? Sebab kalau kita misalnya berjualan HP sendiri, ya enggak? Berjualan misalnya mempunyai suatu unit bisnis, yang kita menjual unit bisnis itu di tengah pasar-pasar yang tidak terbentuk. Nah, mungkin kalau kita menjual di pasar yang sudah terbentuk, ya, bisa jadi kita tidak perlu lagi, ya enggak? Nah, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya promosi karena masyarakat sudah terpersepsikan, ya enggak, untuk hadir, ya enggak, di suatu tempat kan. Jadi misalnya pasar Senen itu pasar apa,
Ya enggak? Pasar minggu itu pasar apa? Misalnya ada pasar. Jadi di situ tempatnya. Kalau kita mencari buku-buku, di sini tempatnya. Kalau ingin mencari makanan-makanan tradisional, di sinilah pusatnya. Jadi itu sangat terbantu sekali bagi teman-teman yang dia mampu ikut di pusat bisnis tersebut. Ya, Masya Allah. Nah, kita bisa mengefisienkan, ya enggak? Bisnis. Biaya-biaya promosi yang kita keluarkan. Begitu kira-kira. Di sini kita bisa belajar dari yang namanya bisnis yang menggurita. Ya, barakallahu fikum. Al-Ahangga mungkin bisa dilanjutkan. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri atas mukadimah dan jawaban di pertanyaan pertama kita. Para pendengar Anas Radio, insyaallah kami buka forum tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Tema kita adalah mengupas atau prospek bisnis-bisnis yang menggurita, di mana bisnis-bisnis yang menggurita ini yang sudah masyhur di kalangan masyarakat bahwa setiap ada orang yang memulai bisnis ini maka semuanya akan memulai. Oleh karena itu disiapkanlah satu lokasi atau satu gedung usaha untuk para penjual di produk tersebut sama-sama menjual barang dagangannya itu. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, kita buka forum tanya jawab. Bisa antum layangkan pertanyaan antum melalui chatbox di www.anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Bang Andri Masa, mungkin kami mulai dulu Bang dengan pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta, Bang Andri. Bang Andri Masa, bisnis yang menggurita telah banyak orang ketahui. Apakah bisa kita sendiri memulai bisnis yang menggurita dari produk yang sebelumnya tidak ada, Bang Andri? Bisa dikasih tipsnya, Bang Andri? Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus ya ini pertanyaan dari hamba Allah. Semoga Allah merahmati hamba Allah tersebut dan kita semua para pendengar Anas Radio. Memang ya, idealnya itu para entrepreneur yang dia orangnya yang sangat percaya diri, yang penuh semangat dan optimisme dalam melihat pasar bisnis, pangsa bisnis ke depan. Harusnya memang dia adalah orang yang berani memulainya itu secara sendiri. Dan dia tidak takut dengan yang namanya kompetisi ya atau persaingan. Nah, ini adalah puncak kalau bahasa kita secara teknis, puncak tertinggi yang harusnya diraih oleh seorang entrepreneur. Nih, ini Bang Andri Abu Umar kasih contoh. Ini kasih contoh ya. Misalnya ada salah satu guru saya di Bandung, ya enggak, seorang entrepreneur luar biasa. Sekarang sudah jadi ikon entrepreneur. Jadi beliau ini namanya mungkin sudah terkenal, Bapak Peri Tristianto. Nah, Bapak Peri Tristianto ini, para pendengar Anas Radio kaum muslimin, dia digelari Bapak Factory Outlet Bandung. Iya, mungkin juga Bapak Factory Outlet Indonesia. Nah, luar biasa. Sekian belas tahun yang lalu, ya enggak. Nah, beliau ini berwirausaha di usaha yang memang ya, seperti yang tadi ditanyakan oleh hamba Allah tersebut. Tidak ada yang kenal. Beliau sendiri membuat istilah factory outlet itu. Dia membuat istilah factory outlet. Nah, sudah namanya baru, ya enggak. Nah, jenis apa yang dia jual juga belum dikenal. Dan ternyata dia membuat di sebuah area. Ini luar biasa ya. Jadi entrepreneur itu sebenarnya yang sejati, dia membuat sesuatu yang tadinya tidak ada pasarnya, menjadi ada pasarnya. Ya enggak. Kalau kita menjadi entrepreneur sebenarnya tinggal gabung di Tanah Abang, tinggal gabung di Instruksi, kita memanfaatkan pasar yang sudah terbentuk segmennya. Nah, ya enggak. Tetapi yang seperti ini pun kan tidak apa-apa, karena Masya Allah, ya enggak, fattakullahu mastata'tum. Tidak semua orang punya kemampuan, ya enggak, kreativitas yang sama, punya kemampuan kepercayaan diri yang sama, punya keberanian mengatasi berbagai gangguan yang sama kan dalam bisnis. Nah, kembali lagi kepada Pak Peri ini luar biasa. Jadi beliau ini membuat sebuah jalan di Bandung, Jalan Riau. Jalan Riau itu adalah jalan, ya enggak, rumah-rumah dinas para jenderal-jenderal militer. Ya enggak, rumah dinas jenderal-jenderal militer. Ya enggak, para jenderal-jenderal militer dari Kodam Siliwangi. Jadi rumah-rumah perumahan. Nah, ternyata beliau sangat berani sekali. Beliau di tengah-tengah rumah itu, beliau menyewa satu rumah jenderal, membuka satu factory outlet. Jadi Jalan Riau itu jalan yang sepi sekali. Oh, namanya juga jalan komplek perumahan. Tetapi luar biasanya, nah ini dia entrepreneur sejati. Entrepreneur sejati itu membuat yang tadinya pasarnya belum terbentuk, ya enggak. Tiba-tiba dengan perjuangan yang luar biasa, dia membuat jalan itu menjadi ya jalan yang
terbentuk segmennya dengan hadirnya dia dan usaha yang dia buat di sana. Nah, hari ini, Masya Allah, setelah belasan tahun kemudian, hari ini Jalan Riau itu di Bandung, ya kalau yang sering ke Bandung, itu sudah disebut Jalan Factory Outlet. Ya enggak? Jalan Factory Outlet. Dan sudah, ya enggak, Masya Allah, sudah belasan Factory Outlet yang hadir di sana dan dinominasi oleh Factory Outlet milik dari Bapak Peri Triastianto tadi, guru dan sahabat dari Bang Andri tadi. Barakallahu fikum. Nah ini, Masya Allah, dan ini kita sering lihat di berbagai tempat. Ya, misalnya ada lagi sebuah tempat yang memang, ya Masya Allah, tadinya tempat ini biasa-biasa saja. Ya, tetapi ketika ada orang yang memulainya di sana, muncullah bisnis-bisnis yang baru. Jadi bisa jadi bisnis yang menggurita itu, para pendengar Anas Radio, kita mulai dengan sebuah ide baru yang unik. Lalu kita tempatkan di sana. Nah, kita bentuk sebuah segmentasi pasar. Nah, di mana akhirnya orang-orang mulai berdatangan ke sana. Satu persatu mulai berdatangan. Ya, Masya Allah, mulai berdatangan. Jadi, ya, dan itu mungkin di setiap kota pasti, ya, Masya Allah ya, di setiap kota akan ada yang seperti itu. Misalnya juga, ini Bang Andri, karena orang Bandung mengambil contoh Bandung ya. Mungkin para pendengar Anas Radio juga tahu di Bandung ada namanya Jalan Cihamplas. Nah, ini Jalan Cihamplas ini katanya banyak jin. Ya enggak, banyak jin itu bukan jin ini ya, celana jin maksudnya. Ini contoh lagi. Nah, jadi awalnya si owner ini, ya enggak, pemilik ini, dia memulai membuat satu toko jin. Ya, bapak ini namanya Henry Husada. Nah, beliau ini juga luar biasa. Membuat satu toko jin yang hari ini, Masya Allah, membuat, ya enggak, menjadikan bisnisnya dia menggurita. Sehingga akhirnya membuat orang lain yang ingin membuka toko-toko celana, membuka toko-toko di sebelahnya. Kenapa? Karena beliau ini, si Bapak Henry Husada ini berhasil membentuk pasar yang sudah sangat tersegmen di Jalan Cihamplas tersebut. Jadi luar biasa sekali. Dan ini mungkin terjadi di berbagai daerah. Nah, seperti mungkin di Jakarta, bisa jadi awalnya Tanah Abang itu mungkin ada 1-2 orang di sekian tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu membuat usaha toko pakaian di sana. Ya, ini Bang Andri belum tahu ya sejarah Tanah Abang dan yang semisalnya. Masya Allah. Nah, bisa jadi di setiap kota ada yang seperti itu. Tapi kita harus Erlangga bisa kita memulai dengan berbagai macam cara. Baru. Baik, Bang Andri Mas jazakallahu khairan, Bang. Ini ada pertanyaan nih, Bang, dari Al-Akh Abu Sofiyah di Cilacap. Bismillah, bagaimana cara memulai usaha kecil atau menengah? Apakah bisa diurutkan poin demi poin? Jazakumullah khairan. Silakan, Bang Andri. Masya Allah ya, Al-Akh Abu Sofiyah di Cilacap ya. Jadi memulai usaha kecil diurutkan poin demi poin. Nah, kalau misalnya diurutkan poin demi poin, nah memang bisnis itu ya kalau misalnya mindsetnya sudah berubah, ya karena Bang Andri kan kalau diurutkan Al-Akh Abu Sofiyah, harusnya kita ingat materi paling perdananya Bincang Usaha Mandiri. Apa materi perdana Bincang Usaha Mandiri? Ya, bagi yang ingin berbisnis, dia harus merubah 4 U terlebih dahulu. Ya, 4 U terlebih dahulu. U yang pertama adalah ubah cara berpikir. Jadi mindset. Jadi kalau mindset ini sudah bagus, ya enggak. Lalu yang berikutnya adalah ubah cara belajar. Karena entrepreneur itu harus seimbang, ya enggak, antara otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kreatifnya juga harus diasah. Ya, karena memang seperti itu kalau kita pengen jadi entrepreneur. Kalau jadi karyawan, memang dominasi, ya enggak, otak yang bekerja adalah otak logika, otak logik, otak analitik. Itu otak kiri. Tetapi kalau entrepreneur, otak kanan ini harus terasah, ya enggak. Jadi mudah sekali melihat peluang. Jadi entrepreneur ini ciri terdepan dari seorang entrepreneur adalah dia, ya enggak, terasah sekali melihat sesuatu, ya enggak. Melihat tanah itu, ada peluang. Melihat sebuah ruko, ada peluang. Melihat sebuah benda, bakal jadi bisnis. Nah, ini ciri-ciri, tanda-tanda otak kanannya itu bagus. Ya enggak? Ya enggak? Jadi apa? Semuanya kebayang bisa menjadi sebuah peluang bisnis. Lalu yang berikutnya adalah ubah cara berkomunikasi. Nah, ubah cara berkomunikasi. Karena banyak dari pebisnis atau entrepreneur bisa bikin produk bagus, tapi tidak bisa memarketingkannya. Nah, ya enggak? Jadi ini harus dipelajari juga. Harus diasah skill komunikasi kita, memarketingkan barang kita sehingga lebih baik. Dan yang berikutnya adalah ubah cara bergaul. Jadi ubah cara berpikir, belajar, berkomunikasi dan bergaul.
Jadi artinya harus belajar juga dari kesuksesan para pengusaha-pengusaha muslim yang lain. Ya enggak, belajar berguru dengan ya para pengusaha, mencari inspirasi, membaca buku bisnis supaya banyak dapat inspirasi. Nah, kalau semuanya ini sudah beres, baru kita memulai secara teknis. Nah, para pendengar Anas Radio, memulai secara teknis ini Abu Sofia di Cilacap. Nah, mulailah dua hal kan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara memulai, dan yang kedua tahu bagaimana cara memilih bisnis. Nah, ini materi juga yang sudah dijelaskan oleh Bang Andri di sekian waktu yang lalu. Cara memulai bisnis itu sebenarnya kita harus melihat potensi kita. Nah, jadi urutannya itu kalau bahasa motivasinya unlocking potential power. Jadi buka kunci potensi kita. Jadi potensi kita itu ada di mana? Nah, artinya mulailah bisnis itu dari yang kita bisa. Nah, mulailah bisnis itu dari yang kita bisa. Kalau misalnya kita bisa memasak, coba memasaknya itu kadang-kadang ya mungkin dia bisa jadi potensi untuk dijual. Nah, kalau misalnya bisa apa misalnya? Bisa potong rambut. Nah, mungkin bisa bikin usaha, bisa bikin usaha potong rambut di tengah-tengah kaum muslimin. Atau yang bisa bikin kue. Nah, mungkin kuenya itu bisa dijual di tengah kaum muslimin. Jadi kita lihat potensi kita. Nah, ini harus dilihat dari hobi dan minat. Apakah kita punya hobi yang kira-kira bisa jadi peluang bisnis, atau kita punya minat yang khusus yang kita sukai di sana, bisa juga kita jual. Nah, ini urutannya. Lalu yang berikutnya, kalau kita tidak punya apa yang kita bisa, kita lihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya. Nah, jadi kita harus analisa pasar, survei ini. Kira-kira kalau di tempat kita berada, kalau kita di Jakarta, di kampung kita, di perumahan kita, di kampus kita, di mana kita berada, apa yang dibutuhkan orang di sekeliling kita. Nah, ini urutannya. Jadi kita membuka usaha itu jangan asal-asalan ya, harus terencana. Karena ya gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Para pendengar Anas Radio, semoga Allah membarokahi kita semua. Nah, lalu yang berikutnya, setelah kita dapat, ya, jadi kan kita pilih dulu bisnisnya. Nah, cara memilih bisnis ini banyak ya. Ya, apakah kita pilih bisnis yang dijual pagi dapat uang sore, cari bisnis itu yang bahan bakunya murah, setelah diproses bernilai tambah tinggi. Nah, itu kan ada cara-cara memilih bisnis. Coba didengar di rekaman Bincang Usaha Mandiri yang judulnya Bagaimana Cara Memilih Bisnis. Itu Bang Andri Abu Umar sudah menjelaskannya secara detail, insya Allah di pertemuan yang telah lalu. Nah, setelah kita memilih bisnis, yang berikutnya adalah kita siapkan rencana manajemennya. Iya kan, rencana manajemennya. Dan rencana manajemen itu para pendengar Anas Radio, urutan ketiga kan, setelah mindset berubah, ya otak kanannya mantap, lalu kita mulai memilih bisnis, ya Masya Allah. Lalu yang berikutnya kita melakukan rencana manajemen. Nah, rencana manajemen ini secara garis besar ada 4 yang harus kita persiapkan. Nah, baik yang memulai usaha kecil maupun usaha besar. Manajemen yang pertama adalah, ini dia manajemen, kalau bahasa kita manajemen produksi. Ya, manajemen produksi kan. Jadi kalau manajemen produksi itu mulai kita apakah kita ini ingin memproduksi barang itu sendiri, atau produksi itu kita akan serahkan kepada orang lain. Misalnya kita bikin kue. Apakah kue ini kita bikin sendiri? Ataukah kue ini dibikin oleh bibi kita? Atau kue ini kita akan mendelegasikan orang untuk membantu membuat kue tersebut. Nah, misalnya contoh begitu. Jadi manajemen produksi ya. Dan manajemen produksi ini nanti terkait dengan pemilihan tempat. Ya, terkait dengan di mana tempat itu akan kita membuat usaha kita tersebut kan begitu. Ya, Masya Allah. Nah, setelah manajemen produksi, ini manajemen berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia. Jadi artinya kita ingin berwirausaha itu, usaha kecil atau usaha menengah ini, berapa jumlahnya? Apakah mau sendiri? Ya nggak, menjual pakai gerobak, didorong sendiri, dijual, nggak habis, dimakan sendiri, misalnya begitu. Apakah bertiga, ataukah berlima, ataukah bertujuh, ataukah bersembilan, atau 100, atau 1000 karyawan, 1000 tim. Ya, anggota tim kita. Ini harus dipikirkan baik-baik. Lalu yang berikutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini kan kita harus melihat modalnya. Nah, kalau saya ingin bisnis seperti ini, berapa modal yang diperlukan? Ya nggak? Kalau pakai gerobak, berapa modal yang diperlukan?
berapa modal yang diperlukan? Ya. Orang yang bergabung tanah berapa modal yang diperlukan? Nah itu pendengar. Dan yang keempat adalah manajemen pemasaran. Nah, jadi 4 manajemen inilah. Jadi di mana kita memasarkannya? Apa di pasar kecil, minimarket, atau pasar sedang, atau pasar besar, hypermarket, ya enggak? Atau kita memasarkannya dengan media-media massa, elektronik dan sebagainya. Nah, jadi ini Abu Sofia Cilacap, urutan kita memulai usaha kecil dan menengah. Jadi yang pertama, ini syarat dari Bang Andri pertama ya. Jadi mindset harus berubah. Mindset ini teknis ya. Yang kedua adalah mulai kita melakukan survei pasar, ya enggak, barang-barang yang akan kita jual, mau produk atau jasa, ya enggak, mana yang kita sukai. Karena bisnis itu kita harus letakkan hati kita di sana, ya enggak. Jadi kalau enggak ada hatinya di sana, ya enggak, akan capek, akan jenuh, akan lelah, ya enggak. Jadi kita harus mencintai bisnis kita tersebut, kalau bahasa kita. Maka kita akan, masya Allah, akan senang menjalani yang namanya perjuangan, ya enggak, berwirausaha seperti ini. Begitu kira-kira semangat kita. Ya, barakallahu fikum. Lalu yang ketiga, kita urusi soal manajemen ini. Nah, ketika sudah beres manajemen ini, lalu yang terakhir, secepatnya kita beraksi. Karena jangan NATO, no action, talk only saja. Segera beraksi dan beraksi setelah 3 hal tersebut kita lakukan. Begitu Al-Ah Satria Erlangga Abu Zur'ah. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Jawaban yang insya Allah cukup memuaskan bagi siapapun yang mendengar, insya Allah Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Al-Akhrian, Anak Timur Jakarta. Bang Andri, saya mau mencoba membuat sesuatu yang baru dan belum ada di Indonesia di bidang IT. Dengan tema kali ini saya jadi ada pertanyaan. Kalau saya membuat, resikonya berarti orang-orang nantinya akan mengikuti gaya ide kita. Bagaimana agar usaha kita itu tetap terus eksis dan tidak tenggelam karena adanya orang-orang yang membuat sama seperti kita? Silakan dijawab Bang Andri. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Nah, saudaraku Al-Ahrian ya, di Jakarta sebelah timur, semoga Allah merahmati antum dan kita semua. Memang yang namanya berbisnis itulah resiko bisnis. Ya enggak? Resiko bisnis. Bahkan ada banyak guru-guru kita, para entrepreneur kan berkata, Al-Ahrian di Jakarta Timur dan seluruh pendengar Anas Radio, ya enggak? Kalau yang namanya bisnis itu belum ditiru, kata para pengusaha, itu namanya belum sukses. Ya enggak? Nah, di mana-mana kita lihat bisnis yang besar dan sukses, itu ya ditiru. Ya enggak? Kan ditiru kan? Coba lihat Aqua, kan ditiru Aqua. Ya enggak? Merek macam-macam, ada Aquaria, ada Aquaso, ada dan sebagainya, ya enggak? Ada lagi, ya enggak? Kentucky Fried Chicken, ditiru lagi. Texas Fried Chicken, ya enggak? Kang Angga juga bisa bikin Angga Fried Chicken, ya enggak? Dan Abu Zur'ah Fried Chicken kan boleh-boleh saja. Dan itu, iya benar-benar. Wah. Jadi artinya Angga Pepsi juga bisa Bang ya? Pepsi Angga ya kan? Masya Allah, Angga Pepsi ya, terserah lah ya. Nah, yang punya ide dan yang mampu melaksanakan. Jadi artinya kalau kita bisnis tidak ingin ditiru orang, ya bisnis aja di rumah sendiri. Yang beli istri sama anaknya, sama paman-paman dan bibi-bibinya. Nggak usah dijual ke pasar besar atau dijual ke publik. Karena yang namanya manusia itu, ya nggak, dia ada otak, ya nggak, otak yang namanya fitrahnya, ya nggak, dimana otaknya itu adalah otak yang ingin meniru orang lain. Ini kan terjadi di mana-mana. Ya, ingin terjadi di mana-mana. Ya, Masya Allah. Dan kita sendiri kan sebenarnya ketika kita belajar, ya nggak, berguru apa saja, kita kan ingin meniru kan? Ya nggak, meniru kebaikan. Kita lihat orang sholatnya baik, kan kita ingin meniru sholat yang baik seperti apa. Nah, apalagi bisnis para pendengar Anas Radio. Jelas dong, ketika ada orang yang bikin usaha gerobak bakso yang unik, yang bagus, itu tangannya atau orang yang melihatnya inginnya. Jadi, nah sekarang resiko ini harus kita tanamkan di mindset kita. Jadi harus, kemarin Bang Andri bilang ada 5B, ya enggak? Nah, berani gagal, berani sukses. Kalau takut gagal karena takut ditiru, jangan bisnis para pendengar Anas Radio. Ini kesalahan yang sangat fatal bagi orang yang ingin berbisnis. Makanya tadi Bang Andri Abu Umar bilang harus di brainwash dulu. Ya enggak, dicuci otak dulu itu mindset kita yang takut-takut ditiru sama orang lain. Nah, sekarang bagaimana Bang Andri solusinya? Nah, solusinya
Ya subhanallah. Seperti yang sering diucapkan dinasihatkan oleh para pengusaha-pengusaha besar. Memang yang pertama, ya enggak. Nah, kita sendiri harus punya keunikan tersendiri. Ya enggak. Punya keunikan tersendiri yang itu ke daya unggul dan daya khasnya kita. Ya enggak. Jadi biarlah, kalau bahasa kita, biarlah masyarakat yang menilai. Ya enggak. Kan Kentucky Fried Chicken juga tidak takut kan ketika bikin saingan Texas Fried Chicken atau California Fried Chicken. Ya enggak, masyarakat yang pilih. Mana yang lebih enak? Mana yang kalau tadi sesuatu yang baru di IT, mana yang kira-kira lebih menarik, lebih unggul, lebih kreatif, ya enggak, dan sebagainya. Nah, mana orang akan memilih sendiri. Jadi akhirnya Texas Fried Chicken punya pasar, ya enggak, punya rizki tersendiri. Kentucky Fried Chicken juga punya rizki tersendiri padanya. Jadi Al-Ahriyan di Jakarta Timur jangan pernah khawatir. Ya enggak, perlu sebutkan 3 kali, jangan khawatir. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya enggak, akan memberikan kemudahan kalau kita siap menghadapi risiko kegagalan dan kesuksesan seperti ini. Barakallahu fikum. Jadi tetap kita, ya, yang bisa kita lakukan adalah kita meminimalisir. Dan kita tetap fokus pada segmen usaha, segmen konsumen kita sendiri. Ya, jadi jangan khawatir konsumen itu, ya kan bisa jadi kan ada namanya konsumen, misalnya konsumen Kentucky, dia makan di Kentucky, 3 hari lagi kemudian dia makan di Texas, ya biarkan saja. Bisa jadi kadang-kadang dia datang ke produk IT kita, dia pakai, tapi dia pengen coba-coba yang lain, kan kita tidak bisa melarang. Ya nggak, masa orang melarang, ya harus misalnya, jiwa-jiwa seperti ini, Masya Allah, tidak boleh kita seperti ini, apalagi ya nggak apalagi di dalam bisnis, ya nggak, di agama aja nggak boleh, ya nggak, misalnya seorang ustadz melarang, ini harus ngaji sama saya, tidak boleh ngaji sama ustadz yang lain, misalnya seperti itu, ya nggak. Barakallahu fikum. Nah sama, mana boleh kita melarang? Oh, kamu tidak boleh ya? Ya, kalau kamu sudah bercitra dengan saya di bidang IT di sini, kamu tidak boleh lagi, ya nggak, berjual beli sama kompetitor saya. Mana bisa? Para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum. Dan ini adalah bukti, ya nggak, ketakutan, ketidakpercaya dirian, ya nggak, dia dalam berwirausaha. Barakallahu fikum. Begitu Allah. Baik, jazakallahu khairan. Ini lagi-lagi jawaban yang insya Allah memuaskan, sampai-sampai mengetuk hati-hati kita untuk semangat berwirausaha, semangat untuk berjualan tanpa memikirkan kanan kiri. Yang hanya kita pikirkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita rizki sebanyak-banyaknya insya Allah. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, kembali kami buka forum pertanyaan. Jika ada unek-unek atau pertanyaan yang terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, ataupun tidak terkait dengan tema, silakan antum tanyakan kepada Bang Andri Mansyah, mumpung beliau masih online bersama kami. Kalau sudah tidak online, maka kesibukan beliau makin tidak bisa diganggu begitu. Baik, tanyakan semua pertanyaan antum melalui chatbox di www.anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Bang Andri Mansyah, ini ada salam-salam nih dari para pendengar kita. Salah satu pendengar, Al-Akh Akbar di Tanjung Priok. Bang Andri, apa kabar? Kapan nih bisa main-main ke Jakarta untuk jumpa langsung? Kami tunggu Bang kehadirannya. Nah, silakan dikomentari Bang Andri. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Kang Akbar, ya Mas Akbar atau Al-Akh Akbar di Tanjung Priok, saudaraku. Semoga Allah menjaga kita selalu, yang merahmati kita dan selalu menambahkan semangat, ya, kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, saya selalu sehat, selalu semangat dan optimis dimanapun saya berada, di atas sunnah Nabi kita yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau soal kapan ke Jakarta, nah saya sering ke Jakarta, hanya permasalahannya mungkin dalam konteks bincang usaha mandiri. Nah, ini harus dibicarakan bersama sama, ya nggak, tim radio kita yang tercinta ini, ya, anasradio.com, mungkin Al-Ah Angga, ya nggak, nah Al-Ah Endarsa dan kawan-kawan mungkin bisa membuat sebuah event yang menarik, ya nggak, ya tidak perlu formal, bisa juga non formal, kecil-kecilan, ya kita bisa sharing bersama, ya bersilaturahmi, kecil-kecilan. Nah, untuk mewujudkan cita-cita Kang Akbar Tanjung Priok ini. Barakallahu fikum, ya nggak. Tapi kalau yang sifatnya lebih besar, ya ini kita tunggu saja gebrakan dari anasradio.com. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang Andri dari
Ini sapa dulu dari Abu Sofia tadi Bang Andri yang bertanya, beliau mengucapkan salam buat Bang Andri, Masya Allah jawabannya sangat menyenangkan. Jazakumullah khairan Bang Andri atas jawabannya Bang Andri. Nah berikutnya ada pertanyaan Bang dari Ummu Ayas di Barat Jakarta Cipayung. Bismillah Bang Andri, saya baru mencoba berjualan cemilan keripik kentang non MSG dengan menjadi agen Bekasi join dengan ipar saya secara online. Tapi secara pribadi saya berjualan kosmetik via online pula. Mengingat pertanyaan beberapa pertemuan yang lalu mengenai berbisnis beda lini ternyata tidak disarankan. Nah, mohon nasihatnya Bang Andri. Silakan Bang. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi ya kan kalau bahasa pertanyaannya saya mencoba berjualan cemilan keripik kentang ya dengan bekerja sama dengan saudara ipar saya secara online. Nah, memang intinya sebenarnya ini bisa disatulinikan ya. Bisa disatulinikan karena dia sifatnya adalah bisnisnya bisnis online. Ya, bisnisnya kan bisnis online. Nah, artinya dengan dia berbisnis online, dia tidak hanya berjualan kosmetik secara online, tetapi dia bisa menambah bekerja sama secara online kan? Bisa itu keripik, bisa itu pakaian, ya enggak? Bisa itu dan lain sebagainya. Jadi tidak jadi masalah sebenarnya. Yang akan sangat memberatkan ini Ummu Ayas di Cipayung adalah kita berbisnis berbeda, tapi lini medianya juga berbeda. Lini medianya juga berbeda dan itu akan menguras tenaga dan pikiran kita. Jadi artinya misalnya kita buka usaha pakaian misalnya di Tanah Abang, ya enggak? Nah, tetapi di satu sisi kita buka juga di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, itu kan jauh misalnya. Ya, kita jualan ayam ternak. Nah, ini kan akan bakal memusingkan kepala kita dan menguras banyak energi. Tetapi kalau misalnya online-nya, lininya cuma media online saja, nah ini kan bisa kita gerakkan bahkan dari rumah kita. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah. Hanya memang, nah ketika kita berbisnis berbagai macam ini, tetap para pendengar Anas Radio, para pengusaha itu menasihatkan kepada kita punya bisnis yang inti. Ya, karena bisnis inti inilah yang akan diingat orang. Ya enggak? Kan kalau kita lihat para pengusaha kan ada yang diingat kan? Ada yang diingat gitu. Ya, kita ingat A, ada ingatnya. Kata ingat B, kita ingat bisnisnya. Maksud saya ya? Jadi kalau misalnya contoh, tadi saya bilang, kita ingat bapak ini, kita ingat usahanya. Ya enggak? Kita ingat ini, kita ingat ini. Misalnya contoh saya sebutkan, kalau kita ingat Sony Sugema, nah, kita ingat Sony Sugema kan kita ingat bimbingan belajar Sony Sugema. Jadi itu bisnis intinya Bapak Sony Sugema. Tapi sebenarnya banyak para pendengar Anas Radio kita yang tidak tahu. Ternyata Bapak Sony Sugema ini punya banyak lini-lini bisnis yang lain. Banyak juga cabang-cabang usaha yang lain. Ada percetakan, ada penerbitan, dan lain sebagainya. Ya enggak? Jadi ini contoh saja. Jadi ketika kita ingat seseorang, kita ingat A. Tapi sebenarnya dia punya lini bisnis yang lain. Begitu kira-kira. Nah, Ummu Ayas juga harusnya sama. Jadi dia punya inti dari bisnisnya. Apa kira-kira? Ya enggak? Apakah kosmetiknya itu? Nah, nanti sisanya dia bisa ungkit dengan bisnis yang dia sudah punya, yang dia fokuskan tadi. Begitu kira-kira. Namun kalau misalnya sifatnya ya seperti ini, mencoba kiri dan kanan, ya mudah-mudahan bisa banyak membantu dalam meningkatkan penjualan di dalam bisnis online. Ya silakan saja. Tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Baik Bang, terima kasih. Jazakallahu khairan Bang atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Al-Akh Abu Adam Al-Astari di Rangkas Bitung, Banten. Bang Andri, bagaimana tips istiqomah dalam berbisnis? Silakan Bang Andri. Masya Allah. Ya, Abu Adam ya, Al-Astari di Rangkas Bitung. Ya, saudara kita dari Banten. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Jadi memang kita sudah tahu ya, banyak asar dan juga tentunya hadis tentang kefuturan. Dan memang setiap pekerjaan itu ada saat-saat futurnya. Dan tentunya futur atau menurun yang baik itu adalah futur yang masih di dalam bingkai, ya enggak, di dalam bingkai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana cara tips? Nah, ini kan meminimalisir, ya enggak, supaya futur itu bisa kita kendalikan di atas sunnah. Atau kalau bahasa kita tetap terjaga istiqomah kita. Nah, ini Bang Andri, kalau dari pengalaman berbisnis, jadi berbisnis sudah sekian belas tahun dan tetap istiqomah. Nah, biasanya ya yang sangat berpengaruh itu adalah, nah ini dia, ubah cara kita bergaul. Nah, jadi ubah cara kita bergaul. Sebab kadang-kadang wajar saja sebenarnya seseorang itu
Ya nggak bisnis. Jadi, mungkin ya nggak, hari ini Abu Adam yang semangat, ya nggak. Mungkin Bang Andri lagi agak menurun. Nah, antum yang menasihati saya, kan begitu. Nah, bisa jadi juga Al-Ah Abu Adam atau Bang Andri, Abu Umar sekarang lagi turun semangatnya. Tetapi dengan kita berteman dengan Al-Ah Angga, Satria Erlangga yang selalu bersemangat, nah beliau pun menyuntikkan semangatnya kepada kita. Jadi inilah pentingnya ubah bergaul, konsep 4U itu. Jadi Bang Andri pun selama sekian belas tahun berwirausaha, nah ini selalu bergaul bersama para pengusaha. Selalu bergaul bersama para pengusaha. Jadi ketika kita futur, apakah itu futur idenya, ataukah futur pada ilmu bisnisnya, ya enggak? Atau futur pada semangat bisnisnya, kita kan bisa bertanya kepada orang yang ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kan begitu, ya enggak? Nah, kalau futur bisnis, ya tanya sama ahli bisnis, ya enggak? Masya Allah. Kalau tanya sama ahli perbengkelan, jadi tidak cocok. Begitu kira-kira. Jadi yang paling berpengaruh memang secara teknis itu adalah yang namanya lingkungan. Di lingkungan itu kita harus punya guru bisnis yang baik, dan kita harus punya, Masya Allah, pergaulan bisnis yang baik. Nah, dan tentunya pergaulan itu yang saya maksud selalu dan selalu di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ada juga teman yang sukses secara bisnis, tapi afwan, ya hapunten ya, mohon maaf, agak kurang secara akhlak agamanya, agak kurang secara akidah agamanya. Jadi ini tolong diwaspadai. Jadi kita juga ingin mencari pergaulan bisnis itu yang akidahnya bagus, juga akhlaknya mulia, dan juga dia sukses berbisnis. Walaupun sukses ini relatif, ya enggak? Nah, apakah mulai dari 2 juta, ya enggak, per bulan, atau 5 juta per bulan, sampai ratusan juta per bulan, relatif. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana semangatnya di atas sunnah, ini yang lebih penting dari segalanya. Begitu kira-kira, ya wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Bang Andri atas jawabannya, Bang. Ada pertanyaan lagi Bang Andri dari Abu Khalid di Bambu Apus, dulunya Abu Ayas, sekarang jadi Abu Ayas. Bang Andri, saya diajak kerja sama bisnis sama teman saya. Teman saya sebagai penggerak, saya sebagai pemodal. Yang jadi pertanyaan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar kerjasama ini bisa terjaga dan lancar? Jazakallah khairan. Silakan, Bang. Iya, baik ya. Nah, Al-Ah, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, berganti nama ya, Al-Ah Abu Khalid Bambu Apus. Ya, Abu Khalid di Bambu Apus, barakallahu fiik. Jadi memang ya kalau Bang Andri sesuai pengalaman, kita harus menyamakan visi terlebih dahulu. Visi terlebih dahulu. Jadi yang saya maksud di sini adalah visi dan misi berbisnis. Nah, visi dan misi berbisnis. Karena visi berbisnis ini penting. Ya enggak? Bagaimana visi dia dalam, kalau bahasa kita dalam namanya berwirausaha. Ya enggak? Khawatirnya kan, nah ternyata dia bisnis itu cuma iseng-iseng. Ya, sudah, ya enggak, dia iseng-iseng, kita serius. Ketika sudah berjalan 2 tahun, kita sudah serius, ya enggak, sudah ingin membuat badan hukum dan sebagainya, misalnya contoh, ya enggak, sudah ingin membuat cabang dan sebagainya. Ternyata dia itu membuat bisnis sama kita itu visinya pengen ngumpulin dana buat nikah. Setelah terkumpul dana buat nikah, dia keluar dari mitranya dengan kita, dia menikah, lepaslah bisnisnya dengan kita. Kan begitu. Jadi visinya itu berbeda. Nah, misalnya ada juga seperti itu. Dulu ada juga yang berbisnis karena latar belakang. Ini banyak ini. Karena mungkin latar belakang mahasiswa, ya, sama-sama merantau, akhirnya mereka berkumpul. Nah, ini sering ya. Bang Andri juga di adik-adik kelas saya, di murid-murid di Bandung ini, mereka berbisnis bertiga, berempat, berlima gara-gara visi sama-sama merantau. Ingin mencari duit sampingan karena uang kiriman dari orang tua kecil, misalnya seperti itu. Nah, ternyata yang seperti ini tidak bertahan lama. Kan mulailah lulus satu persatu. Yang ITB lulus lebih cepat, pergi dia ke Medan. Yang satu lulus, kerja dia di Kalimantan. Akhirnya usaha ini pun hancur berantakan. Nah, begini. Ya, ini kurang. Ya, jadi artinya Al-Ah Abu Khalid harus dipersatukan, disinergikan. Ya enggak? Dikombinasikan, dikolaborasikan. Ya, kita samakan terlebih dahulu visinya, visi bisnisnya. Nah, kalau sudah sama, inginnya begini, inginnya begitu, lalu kita prioritaskan apa yang harus kita raih. 1, prioritasnya apa? Ya enggak? Bulan pertama apa? 6 bulan pertama apa? 1 tahun pertama apa? Nah, ini akan lebih enak para pendengar Anas Radio, karena kita punya visi dan misi sama berbisnis dulu. Nah, kalau sudah sama, lalu kita turunkan politik Bapak, turunkan visi ini, karena visi itu kan abstrak. Kita turunkan visi dan misi
itu di lembar kertas. Nah, itu yang namanya akad-akad perjanjian. Kita buat pasal-pasal. Nah, pasal 1, ya enggak? Pasal 2. Nah, pasal 1, waktu misalnya. Waktu kerjasama kita ini hanya berjalan sampai 6 bulan saja, misalnya. Atau berjalan 3 tahun. Nah, kalau sudah disepakati di kertas kan harus kita di atas perjanjian. Dan seorang muslim harus menepati janjinya. Ya enggak? Harus menepati akad-akad yang sudah dia sepakati. Dan dia tidak boleh berkhianat kepada muslim yang lain, kan gitu. Jadi kita turunkan pada akad-akad. Nah, sama misalnya Abu Khalid pemodal, nah temannya itu penggerak atau yang melakukannya, organizernya. Nah, coba tuliskan akad-akadnya. Apa akad-akad yang harus kita buat? Ya enggak? Pembagian kerjanya, pembagian waktu kerjanya, begitu juga pembagian keuangannya, ya enggak? Omsetnya bagaimana, netonya bagaimana, juga fungsi-fungsinya bagaimana, dan apa saja hak-hak dan kewajiban. Ya enggak? Termasuk untuk nantinya mengembangkan dan menginvestasikan usahanya itu misalnya kepada hal-hal yang lain. Nah, ini yang harus dituliskan al-ahbolid di akad-akad tersebut. Dan kita harus bersepakat dan harus konsisten menjaga apa yang kita sudah turunkan dari visi dan misi kita. Jazakumullah khairan. Begitu jawabannya kira-kira. Semangat sekali. Jazakallah Bang Andri. Ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Al-Akh Muhammad Alis bin Saleh dari Lampung. Bagaimana menyiasati dalam bidang promosi bisnis jual beli barang, namun si penjual tidak memiliki stok yang banyak? Silakan Bang Andri. Nah, ini saudaraku ya, Al-Ah Muhammad Aris Ibn Soleh di Lampung. Masya Allah, di Lampung sekarang ya. Barakallahu fikum, semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Nah, memang kita harus menyiasati promosi ini dengan berbagai macam cara. Karena saudaraku Aris, promosi ini caranya banyak. Ya, promosi ini caranya banyak. Sebenarnya promosi ini yang paling menentukan itu adalah mind share dari usaha kita. Jadi mind share itu apa segmentasi bisnis kita, ya enggak? Lalu apa target dan positioning bisnis kita. Ya. Jadi kalau misalnya target dan segmennya sudah ditentukan, itu lebih mudah. Ya enggak? Dia tidak, sebenarnya stok yang banyak itu bisa diatur. Bisa kita atur. Nah, lalu yang berikutnya sebenarnya walau stok, ya nggak, stok barangnya sedikit. Ya kalau misalnya dia punya modal yang sangat banyak, ya nggak apa-apa, stok barang sedikit juga kita bisa promosikan itu di media-media yang besar sesuai modal. Ya nggak. Kalau dia tidak punya uang, ya kita mungkin bisa dari sifatnya mulut ke mulut saja. Sifatnya mulut ke mulut saja. Namun mungkin bisa ditambah dengan tips dari Bang Andri, bagaimana menyiasati para penjual yang stoknya tidak banyak seperti ini. Nah, karena tadi kita sudah pilih target, nah kita promosikan yang sesuai target saja. Jadi artinya produk kita betul-betul yang kita inginkan terjual pada orang yang kita tuju. Begitu kira-kira. Jadi kan pas. Sebab kadang-kadang kalau kita jual di target yang publik, sedangkan stok kita sedikit, itu terjadi itu. Ya, terjadi. Ya enggak? Jadi stoknya kita sedikit, misalnya kita punya misalnya kita punya usaha sarung nih, jual sarung. Ternyata usaha sarung kita cuma sedikit. Kita buka di koran, kita jual di koran, kita jual iklan di radio misalnya. Ternyata permintaan banyak, akhirnya kan kita mengecewakan kaum muslimin. Nah, ini sepertinya kurang etis dalam berbisnis, kurang baik ya, karena kita sudah berjanji, namanya juga sudah mempromosikan di tempat umum, ya nggak, ternyata produknya cuma ada 20, nah kaum muslimin yang meminta sampai 2000. Nah, ini kan mengecewakan kaum muslimin yang lain. Begitu kira-kira. Jadi siasat dari Bang Andri disesuaikan dengan target dan segmennya. Jadi kalau misalnya kita sudah paham, kita targetkan lagi. Lebih lagi kalau misalnya sudah betul-betul dia sangat, kita yakin bahwa memang ini targetnya, lebih baik kita langsung tatap muka, direct selling ke target tersebut. Jadi artinya memang orangnya sudah ada nih, calon kuatnya memang sudah dapat. Sebaiknya diarahkan kepada calon kuat tersebut. Begitu kira-kira jawaban dari Bang Andri. Wallahu a'lam. Jazakallah ya Bang Andri. Bang Andri, dari mukadimah yang Bang Andri sebutkan, dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang didengar, nah Bang Andri masa Ana jadi kepikiran nih. Seringkali nasihat para pendahulu kita, orang-orang tua di beberapa puluhan tahun yang lalu, selalu menasihatkan kalau bisnis itu jangan jadi golongan karung hal gitu, orang-orang yang belakangan. Kalau sudah menggurita begitu Bang Andri, kita baru mau masuk, berarti terkesan kita menjadi orang-orang yang belakangan, orang-orang yang ketinggalan begitu. Nah, apakah ada seperti ini Bang di dalam bisnis? Karena ini juga memicu para pemodal untuk tidak berani memulai bisnis yang
dikesankan golongan karung hal tadi. Silakan Bang Andri. Iya, alhamdulillahirabbil alamin ya, Masya Allah. Ini sebenarnya termasuk mitos bisnis yang sudah Bang Andri sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi mitos dalam ilmu bisnis itu salah satunya adalah mitos perintis namanya. Iya nggak? Jadi belum tentu ya orang yang tadinya sudah besar atau orang yang mengawali bisnis dia akan jadi market leader, itu belum tentu. Ini buktinya juga banyak hari ini. Ya nggak? Dulu misalnya di pasta gigi, ya nggak? Kita tahu pasta gigi itu yang mengawali bisnis pasta gigi itu namanya odol. Ya nggak? Jadi odol itu para pendengar Anas Radio bukan pasta gigi, itu tuh merek pasta gigi. Hari ini kalau kita menyebut apa namanya Pepsodent, odol Ciptaden, padahal odol itu sebuah merek tersendiri para pendengar Anas Radio. Sekarang dia sebagai perintis itu sudah bangkrut, sudah hilang, tapi mereknya itu terkenal. Jadilah odol, padahal odol itu adalah sebuah merek tersendiri. Ini kan contohnya. Begitu juga banyak di berbagai kota. Ya, ada sebuah bisnis yang mengawali, belum tentu bisnis itu berjaya, ya enggak? Kira-kira begitu kan? Misalnya di Bandung ini kan banyak yang ada usaha-usaha pertama di factory outlet atau di distribution outlet. Tetapi ya enggak, yang berjaya itu bukan pemain pertama, bahkan pemain keempat, kelima dan keenam. Nah, ini para pendengar Anas Radio kita kaum muslimin ini harus optimis ya. Mau pemain ke-20, mau main ke-100, rizki itu bukan di tangan manusia. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Mau kita pemain ke-2000, kita tetap bisa berjaya. Makanya harus optimis dong. Ya, masa sudah dengar Anas Radio berkali-kali, berbulan-bulan, masih pesimis saja. Ya, ini tidak benar. Ya enggak? Ini, Masya Allah, ini kurang baik. Sudah banyak dapat ilmu, sudah banyak dapat motivasi, tapi motivasinya terus seperti itu saja. Nah, ini Masya Allah membuat, ya subhanallah, Bang Andri harus menasihati lebih kuat lagi. Jadi antum semua, kita semua sebagai pebisnis, jangan takut, jangan khawatir. Jangan terlalu banyak mendengar omongan orang. Boleh mendengar omongan orang, ya enggak? Tetapi subhanallah tadi, harus kita sesuaikan dengan visi dan misi kita. Ya enggak? Walaupun itu saran dari, ya enggak? Walaupun itu saran dari sahabat kita. Kalau sahabat kita, Masya Allah, sarannya itu tidak sesuai dengan visi dan misi, ya enggak? Subhanallah, ternyata membuat malah negatif, ya enggak? Perkembangan usaha kita, Masya Allah, tidak semua, ya enggak, yang namanya saran-saran atau perkataan orang atau katanya-katanya, isu-isu kabar burung, itu semuanya tidak harus didengar. Tapi tetap harus kita fokus pada visi kita, pada bisnis kita tersebut. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang baik kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu, Kang Angga, luar biasa. Jadi kalau Bang Andri ini jawaban sepertinya jawaban di ujung acara kita Bang Andri. Insya Allah dari semua yang Bang Andri sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar Anas Radio dimanapun mereka berada. Bang Andri, masa kita butuh tips-tips terakhir sebelum meninggalkan acara ini. Silakan Bang Andri. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sudah banyak sekali alhamdulillah motivasi-motivasi yang mengalir pada pertemuan ke-30 kali ini di Bincang Usaha Mandiri anasradio.com. Yaitu tentang bagaimana kita mengupas bisnis-bisnis yang menggurita. Sebenarnya ya enggak, faedah-faedah kita mempelajari bisnis yang menggurita itu, ya ada beberapa faedah teknis ini. Ya enggak. Nah, sebenarnya yang harus kita pelajari sebenarnya dari faedah-faedah teknis, belajar dari bisnis yang menggurita, kita lihat semangat para pengusaha. Ya. Jadi para pengusaha itu orang-orang yang tekun, ya enggak, yang konsisten, yang mereka sudah bertahun-tahun ya enggak fokus pada bisnisnya dari sejak usaha kecilnya sampai sekarang menggurita, ya enggak. Lalu yang kedua, kita harus belajar dari sisi kreativitas mereka. Karena tadi Bang Andri bilang, tidak sedikit bisnis menggurita itu atau pusat-pusat bisnis itu karena ide kreatif mereka. Mereka sebenarnya hanya mengandalkan bisnis properti saja. Mereka punya properti, ya enggak. Lalu mereka mengumpulkan para pedagang-pedagang. Jadi seperti Bandung Electronic Center itu, bapak yang punya Bandung Electronic Center itu sebenarnya dia tidak punya usaha handphone di sana, tidak ada satupun. Dia punya bisnis atau toko handphone atau toko notebook dan sebagainya. Tetapi dia ini punya ide mengumpulkan orang-orang yang berwirausaha dalam bidang tersebut. Jadi kan ini yang harus kita pelajari itu sebenarnya ide-ide para pebisnis. Karena ide-ide mereka itulah yang membuat segarnya bisnis kita. Ya enggak? Segarnya. Jadi ide mereka yang kreatif serta semangat mereka yang membara, yang konsisten, yang selalu tekun, mengalahkan
tantangan hadir kepada mereka, ini harus dipelajari. Subhanallah. Karena betapa dahsyatnya kita para pendengar Anas Radio yang sudah diberi nikmat di atas Islam dan Sunnah, ya enggak? Nah, kita bekali lagi kemampuan kita dengan kemampuan soft skill bisnis yang semangat membara ini. Masya Allah, kita akan menjadi seorang entrepreneur yang mandiri, yang tangguh, dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira Satria Erlangga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Bang Andri Matsa atas semua materi yang beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau ilmu yang bermanfaat, bagi dirinya dan bagi orang lain, dan memberikan keberkahan atas apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Dan semoga Allah menjaga keluarga beliau dalam kondisi baik-baik saja dalam iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah sekian saja acara boom kita kali ini, bincang usaha mandiri di kesempatan pagi hari ini. Dan kami informasikan bahwa tema kita di kesempatan hari ini yaitu prospek atau mengupas bisnis-bisnis yang menggulita. Itu ada lanjutannya insyaallah di pertemuan Rabu yang akan datang dengan judul prospek bisnis-bisnis yang menggulita edisi yang kedua. Insyaallah, maka persiapkanlah para pendengar Anas Radio, pertanyaan antum, unek-unek antum, semua yang menjadi kendala antum dalam memulai bisnis atau dalam menjalankan bisnis wirausaha secara mandiri. Baik para pendengar Anas Radio, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pengumuman yang pertama, insyaallah di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kajian yang rutin kami selenggarakan setiap hari Sabtu di Masjid Al-Ittisam Sudirman, Jakarta, itu diliburkan. Kami ulangi, kajian tiap hari Sabtu di Masjid Al-Ittisam diliburkan. Insyaallah akan dimulai kembali di Sabtu yang akan datang. Begitu juga pengajian di hari Ahad setiap hari Minggu di Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, insyaallah juga diliburkan dan mudah-mudahan akan dilanjutkan di Ahad yang akan datang. Begitu juga kami umumkan para pendengar Anas Radio, insyaallah acara live di Anas Radio akan semakin bertambah untuk menyemarakan dakwah Ahlussunnah. Insyaallah di setiap hari Kamis malam ba'da Isya kita akan memulai kajian tanya jawab bersama Al-Ustadz Zulkarnain setiap Kamis ba'da Isya. Begitu juga di hari Jumatnya ba'da Isya dengan tema yang sama, tanya jawab untuk pendengar Anas Radio setiap hari Jumat ba'da Isya, insyaallah. Maka para pendengar Anas Radio, kirimkanlah semua pertanyaan antum seputar permasalahan agama ke alamat email kotaksurat@annasradio.com. Baik, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi acara yang kita pandu ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keberlangsungan bincang usaha mandiri setiap hari Rabunya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.